Saya Vivi Normasari, salah satu penyintas dari kejadian bom JW Marriott Hotel Jakarta tahun 2003. Pada saat kejadian saya berada di lobi hotel yang menuju ke arah restoran Shelindra di JW Marriott Hotel Jakarta. Setelah saya mengalami beberapa ketidakpercayaan diri saya karena saya kehilangan pekerjaan pada saat itu, saya kembali konseling kembali dan berusaha untuk mencari kegiatan lain seperti kursus menjahit, terus kursus desain, dan akhirnya ternyata dengan kemampuan saya bisa menjahit, bisa mendesain, tangan saya ini ternyata mampu untuk bekerja seperti itu, dan itu pun menjadi motivasi saya untuk saya tidak boleh untuk terpuruk dengan keadaan fisik saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan keterampilan saya bisa mandiri dengan wirausaha seperti itu, seperti berdagang kue, masak-masakan. Ternyata passion saya adanya di kuliner seperti itu. Pada saat tanggal 5 Agustus itu saya rencana mau makan siang di restoran Shelindra. Namun sebelum saya masuk ke restoran, pada saat di lobi itu terjadi ledakan bom, dan pada saat itu saya berada pas di pilar tangga yang menuju ke arah atas. Pada saat kejadian saya hanya melihat percikan api dari arah luar, lalu tidak lama kemudian ada ledakan yang lebih dahsyat dari ledakan yang awal. Waktu saya sadarkan diri itu saya sudah berada di ambulan. Yang saya ingat itu saya ditangani oleh tim medis pada saat kuku kaki saya itu lepas. Terus saya disuruh untuk tidak bergerak. Lalu saya sempat tanya juga, ada apa Pak? Terus petugas medis tersebut bilang ada ledakan bom Bu, seperti itu. Dan setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Jakarta, dan di UGD rumah sakit Jakarta itu ternyata sudah banyak sekali para korban yang berjatuhan. Dan pada saat saya sudah di rumah sakit itu baru sadar ternyata saya mengalami patah di bagian kaki dan tangan dan kaki, serta di bagian belakang saya. Dari awal kejadian, setelah operasi tangan, fisioterapi, itu pemulihan sekitar 6 bulan sampai 8 bulan pemulihannya. Dan itu prosesnya juga bertahap, dari setelah operasi terus fisioterapi. Ternyata di kaki saya juga ada sedikit benturan waktu itu mungkin, jadi agak sedikit sulit untuk digerakkan seperti itu. Psikologi saya ngalamin selama setahun, saya belum berani melewati wilayah depan Mall Ambassador, saya nggak berani karena saya dibayang-bayangin ledakannya, lalu suasananya, lalu luka yang saya alamin juga. Jadi saya didampingin oleh psikolog juga pada saat itu, sampai tahap saya bisa tahap untuk konseling itu sampai dengan saya bisa berdiri di tempat kejadian
dan itu puncaknya. Jadi pada saat saya sudah berdiri di tempat yang sama kejadian itu, saya merasakan ternyata terapi tersebut, terapi oleh psikolog itu ternyata bisa membantu saya untuk meringankan trauma yang ada di dalam diri saya. Saya bekerja di bank swasta asing. Lalu setelah kejadian, karena saya tidak bisa bekerja selama berapa bulan, saya sempat dipindahkan ke bagian lain, dan ternyata itu salah satu yang membuat saya juga kecewa, karena saya mengalami kejadian ini dan ada bagian cacat di tangan, itu ternyata mempengaruhi saya untuk bisa bekerja kembali secara normal seperti itu. Saya tertutup sih Pak waktu itu, karena kekecewaannya bertubi-tubi. Karena pada saat kejadian itu kan saya mau melaksanakan pernikahan, tapi setelah kejadian dan apa yang saya alami dengan kecacatan di tangan saya, ya sehingga pernikahan itu tidak terlaksana seperti itu, dan itu kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk gitu, seperti itu. Pada saat kejadian saya masih di-cover oleh asuransi dari perusahaan, namun setelah saya tidak bekerja, otomatis saya harus membiayai pengobatan sendiri. Kalau sekarang ini saya sih lebih banyak mensyukuri aja apa yang udah saya alami, dan ternyata kehidupan ini memang sudah garis tangan Allah juga. Apa yang saya alami, kesulitan, bencana atau musibah, dan sekarang saya mensyukuri ternyata dengan bekerja, dengan wirausaha tanpa saya harus bekerja dengan orang lain, itu saya lebih bisa mengatur waktu saya dengan keluarga, dengan anak-anak seperti itu. Iya. Dan wirausaha ini juga berkat bantuan juga dari pemerintah juga, melalui LPSK, lalu melalui Kemensos kemarin, melalui program webnya Kemensos, lalu LPSK dengan saya dilatih menjadi barista, sehingga saya bisa membuka kedai kopi ini, dan bantuan dari BNPT juga tentunya. Serta kemarin juga kompensasi juga sangat membantu itu bagi saya, karena saya bisa menata hidup saya dengan berwirausaha lebih fokus seperti itu untuk masa depan saya dan anak-anak dan keluarga. Ya, wirausaha itu up and down ya. Kadang-kadang kalau kita seharian nggak ada yang beli, itu bisa bikin kita hopeless gitu kan, dengan aduh saya mau apa lagi gitu kan. Tapi saya yakin sih dengan ketekunan, dengan istiqomah gitu kan, nggak mungkin Allah juga tidak memberikan rezeki melalui usaha yang kita lakukan seperti itu, kita geluti gitu. Jadi buat saya sih masa-masa untuk untuk terpuruk itu lebih dahsyat yang dulu gitu ketimbang yang sekarang saya alami seperti itu. Saya usaha rumahan, menerima pesanan kue jajanan pasar. Lalu kalau di rumah sendiri buka usaha soto Betawi, lalu ada kedai kopi. Di kedai kopi juga ada snack-snack yang sebagai
penunjang makanan lainnya yang biasa berada di kedai-kedai kopi seperti itu, seperti pempek, dimsum, terutama dimsum seperti itu. Kebetulan saya juga fokus di kopi botolan. Jadi saya kopi botolan ini saya drop di warung-warung yang saya sasar itu yang dekat sekolah, karena kan anak-anak rata-rata kalau minuman kayak matcha atau latte itu kalau kita jajan di ada brand nama dengan harga mahal, kita bisa masuk untuk ke pangsa pasar anak-anak sekolah itu dengan harga lebih miring seperti itu, tapi kualitas tetap sama. Sangat mendukung, ibu saya terutama sangat mendukung, karena saya juga nggak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan fisik saya, jadi otomatis ibu saya juga membantu, anak-anak juga membantu. Ada, malah kadang-kadang kalau saya ke Jakarta, saya mau ke Jakarta, terus saya di grup bilang, ada yang mau pesan minuman nggak, atau dimsum, atau soto, nanti saya bawa sekalian. Itu teman-teman langsung list data gitu, saya pesan seperti itu. Itu saling buat saya sih teman-teman salah satu pangsa pasar saya kalau saya bepergian keluar kota, dan kebetulan saya berteman dengan teman-teman yang di daerah tersebut seperti itu. Nah, ini saya udah disiapkan kopi oleh Mbak Vivi. Ini salah satu penyintas yang difasilitasi LPSK untuk mendapat pelatihan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Alhamdulillah sekarang sudah membuka kafe sendiri, kecil-kecilan, dan ini bisa membuat Mbak Vivi dan keluarganya survive untuk menjalani hidup yang lebih lanjut. Berterima kasih kepada Yayasan Pulih, karena melalui Yayasan Pulih psikologi saya, mental saya terbantu. Setiap saya mempunyai masalah, saya diberikan layanan konseling gratis. Itu yang membuat saya mungkin yang terima kasih sekali kepada Yayasan Pulih untuk organisasi. Kalau untuk keluarga sih utama ya, karena ibu saya itu sangat mendukung. Dengan keterbatasan saya selalu ada di samping saya seperti itu, dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun seperti itu. Dan kalau dari pemerintah ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada LPSK karena saya sudah diberikan bantuan layanan medis juga. Itu sangat meringankan beban saya secara finansial, karena kan sekali berobat itu bisa lumayan besar gitu. Karena dengan adanya bantuan medis ini saya juga bisa meringankan beban saya. Selain itu juga ada bantuan kemarin psikososial juga, lalu kompensasi juga, itu sangat membantu. Dan saya sih mengucapkan sangat terima kasih kepada LPSK dan BNPT. Program psikososial LPSK ini kita galakkan sekarang ini untuk para korban, dan kita membantu para korban ini yang pada intinya adalah membuat korban atau keluarga korban itu bisa tetap survive setelah mengalami peristiwa kejahatan, kadang-kadang kejahatan yang luar biasa yang bisa mengganggu baik secara ekonomi maupun secara sosial dari korban maupun keluarga korban ini. Misalnya anak korban tidak bisa melanjutkan lagi studi karena orang tuanya meninggal dunia atau menjadi invalid karena peristiwa pidana, atau keluarga ini kehilangan tulang punggung keluarga yang bisa menopang kehidupan ekonomi mereka. Nah, LPSK wajib memberikan bantuan. Tetapi bantuan yang diberikan oleh LPSK selain adalah biaya hidup atau biaya modal usaha, LPSK juga
merintis kerjasama dengan berbagai lembaga agar para penyintas ini bisa mendapatkan pelatihan, terutama pelatihan entrepreneur atau kewirausahaan. Jadi dengan demikian modal usaha yang didapat itu bisa dimanfaatkan oleh para penyintas ini untuk membangun ekonomi keluarganya.